Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Pratama dengan NPM 2008 dari kelas E. Sini saya akan memaparkan hasil kajian dengan judul Perbandingan Mekanisme Penuntutan Pidana antara Civil Law dan Common Law. Yang dimana kajian ini membahas bagaimana dua sistem hukum besar dunia memiliki pendekatan berbeda dalam menjalankan proses penuntutan pidana, serta bagaimana perbedaan berpengaruh terhadap keadilan dan efisiensi dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakang sistem hukum di dunia pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu sistem civil law dan common law. Civil law itu menekankan pada hukum yang tertulis dan sistematis, sedangkan common law itu lebih mengandalkan preseden atau putusan hakim sebagai sumber hukum. Dalam sistem civil law, jaksa wajib menuntut semua perkara memenuhi unsur pidana. Prinsip ini disebut sebagai obligatory vervolging. Prinsip tersebut menjamin kepastian hukum tetapi sering membuat proses menjadi lambat karena sifatnya yang formalistik. Sedangkan dalam common law, jaksa memiliki kebebasan atau diskresi untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan, yang membuat prinsip ini disebut sebagai opportunity principle, yang membuat sistem lebih efisien, tetapi bisa membuka peluang menyalahgunakan wewenang. Di Indonesia sendiri, sebagai negara tradisi civil law, sedang berusaha mengadopsi nilai-nilai common law agar sistem peradilan kita menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perbedaan sistem penuntutan mempengaruhi keadilan dan efisiensi proses pidana. 1. Pembahasan pertama yaitu peran jaksa dalam sistem civil law atau sistem inquisitorial law dan adversarial common law. Jaksa berperan aktif sebagai pengendali penyidik sekaligus penuntut. Ia berfungsi memastikan agar proses peradilan tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan dalam sistem common law, peran jaksa berbeda. Ia bertindak sebagai pihak dalam sistem adversarial, yaitu sistem di mana jaksa dan pengacara pembela saling berhadapan di pengadilan. Hakim atau juri hanya sebagai menilai argumentasi dan bukti yang disajikan kedua belah pihak. Perbedaan ini membuat civil law lebih menekankan keadilan substantif walaupun prosesnya lambat, sedangkan common law lebih efisien tetapi beresiko muncul pentimpangan kekuatan antara jaksa dan pembela. Independensi dan diskresi jaksa penuntut umum. Independensi dan kewenangan jaksa juga berbeda di kedua sistem ini. Dalam civil law termasuk Indonesia, jaksa bekerja di bawah Kejaksaan Agung. Hal ini menjamin keseragaman kebijakan tetapi membuat independennya terbatas dan rentan terhadap pengaruh kekuasaan eksekutif. Sementara dalam common law, jaksa lebih independen secara profesional. Ia memiliki kebebasan untuk menentukan apakah suatu kasus layak dituntut. Salah satunya penerapan kewenangan ini adalah melalui plea bargaining, yaitu kesepakatan antara jaksa dan terdakwa untuk menyelesaikan perkara lebih cepat. Namun, diskresi yang terlalu luas juga beresiko disalahgunakan karena Indonesia perlu menyeimbangkan antara kebebasan profesional jaksa dan mekanisme pengawasan
publik agar prinsip keadilan tetap terjaga. Pengaruh prinsip due process of law dan presumption of innocence. Prinsip due process of law dan presumption of innocence atau praduga tak bersalah merupakan fondasi penting dalam sistem hukum modern. Dalam common law, kedua prinsip ini melindungi hak-hak istimewa. Jaksa memiliki beban pembuktian penuh dan terdakwa dianggap tidak bersalah. Sampai pengadilan membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, sedangkan dalam civil law, walaupun prinsip ini diakui, penerapannya seringkali masih berorientasi pada pencarian kebenaran material. Di Indonesia, paradigma baru hukum pidana mulai bergeser. Melalui KUHP baru, pemerintah berusaha memperkuat prinsip due process dan melindungi hak asasi manusia agar sistem hukum kita lebih berimbang antara kepastian hukum dan perlindungan individu. Bagaimana perbedaan sistem penuntutan mempengaruhi keadilan dan efisiensi proses pidana? Perbedaan sistem penuntutan ini berdampak langsung pada keadilan dan efisiensi proses pidana. Sistem civil law menekankan keadilan substantif dan kepastian hukum, namun prosesnya cenderung lambat dan biokratis. Sementara itu, sistem common law lebih cepat dan fleksibel karena memberi ruang bagi negosiasi seperti plea bargaining dan penggunaan teknologi dalam pembuktian perkara. Bagi Indonesia, solusi terbaiknya adalah membangun sistem hibrida yang menggabungkan keunggulan keduanya, yang mempertahankan asas legalitas dan kepastian hukum dari civil law, tapi juga mengadopsi fleksibilitas dan efisiensi dari common law. Dengan demikian, sistem hukum nasional dapat menjadi lebih adil, cepat, dan tetap menjunjung tinggi prinsip due process serta dan hak asasi manusia. Akhir penutup. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa perbandingan antara civil law dan common law tidak hanya menggambarkan perbedaan teknis, tetapi juga mencerminkan dua pandangan filosofis tentang keadilan. Civil law menekankan kepastian hukum dan kebenaran material, sedangkan common law menonjol pada fleksibilitas dan perlindungan individu. Bagi Indonesia, kunci pembaruan sistem hukum pidana adalah menggabungkan nilai-nilai terbaik dari keduanya. Reformasi hukum harus diarahkan untuk memperkuat profesionalisme jaksa, memperluas ruang diskresi yang terukur, serta mendorong transparansi berbasis digital agar setiap langkah penuntutan dapat diawasi publik. Dengan demikian, sistem penuntutan pidana Indonesia ke depan diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang substantif, efisiensi, dan berlandasan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.